Orang asing paling terkenal dan paling kaya di Thailand. Semua ikut nyari dan nggak ketemu. Jim was never going to be found. He was murdered. Raja yang punya 82 anak dengan... Udah lama ya kita nggak ngomongin Thailand, jadi ayo kita ngomongin Thailand lagi. Tapi nggak ngomongin politiknya. Soalnya lagi ada something, jadi gue lagi menghindari topik-topik itu. Aduh, takut. Tapi yang mau gue omongin sekarang nggak kalah seru sama politiknya. Gue mau ngomongin orang asing paling kaya di Thailand pada zamannya yang hilang sampai sekarang. Kalau gitu ayo langsung aja kita bahas misteri hilangnya Jim Thompson di Learning by Googling. Buat yang udah pernah ke Bangkok, kayaknya pada tahulah siapa Jim Thompson ini. Karena rumahnya sekarang, Jim Thompson's House, itu jadi museum di sana. Letaknya itu kira-kira di gang belakang Siam, sama di seberangnya kampung muslim. Jadi antara Jim Thompson House sama kampung muslim ini cuma dipisahin kanal. Jadi Jim Thompson House, kanal kampung muslim. Jadi Jim Thompson ini siapa? Jim Thompson ini adalah pengusaha dari Amerika, dan banyak dibilang sebagai orang asing paling terkenal dan paling kaya di Thailand pada waktu itu. Nggak ada orang Thailand yang nggak tahu Jim Thompson. Minimal pada saat itu, saat Jim Thompson tinggal di Thailand, antara tahun 50-an sampai 60-an. Kok bisa terkenal di Thailand? Jadi Jim Thompson ini pertama kali sampai di Thailand itu di tahun 1945. Sebelum ke Thailand, dia sempat lulus kuliah di University of Pennsylvania, jurusan arsitektur. Terus jadi atlet layar Amerika di Olimpiade Amsterdam tahun 1928. Terus jadi mata-mata Amerika di Perang Dunia Kedua. Wah, edan ya perjalanan hidupnya ya. Habis pensiun dari militer, dia punya duit lumayan banyak. Akhirnya dia mutusin buat ke Thailand. Tadinya mau beli hotel The Oriental di Bangkok, tapi gagal. Akhirnya duit nganggur Jim Thompson ini dia alihin, dia investasiin ke Thai Silk. Apaan tuh? Ya Thai Silk, sutra Thailand. Pertama kali dikembangin itu di Korat, di dataran tinggi Korat, di Isan. Jadi Thailand itu kan kebagi 4, utara, selatan, tengah, sama Isan. Kalau dari arahnya nih, Isan ini berarti timur laut ya. Isan ini kalau di kita terkenalnya tuh lagu-lagunya. Ngatang, 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 ngat. Nah itu lagu bahasa Isan. Hotot nih kopai pen maling kingkong sanong kongkeng nong nemap melongkongkeng ngongeng ngongeng ne ciwite. Itu lagu Isan juga, lagu bahasa Isan. Wah. Ngomongin musik-musik di Thailand, aliran-aliran musik di Thailand seru juga kali ya. La, 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 la. Oke, kita balik ke Jim Thompson. Ke ini dulu, ke sutra Thailand dulu. Jadi pada masa itu, orang-orang Thailand itu ngerasa kalau sutra Thailand ini bahannya ketebelan, nggak cocok dipakai di cuaca tropis di sana, udah gitu harganya mahal. Jadi paling dipakainya di acara resmi doang. Tapi walaupun gitu, tetap dihajar ini sama Jim Thompson. Jadi tahun 1948, pas Jim Thompson baru mulai bisnis sutra Thailandnya ini, dia langsung kesusahan buat ngembangin bisnisnya di dalam negeri. Wah, kasihan juga. Tapi semuanya berubah setelah film The King and I dirilis tahun 1956. The King and I ini film yang based on true story. Bercerita tentang hubungan King Mongkut, Rama IV, raja yang punya 82 anak, dengan pengasuh anak-anaknya yang berasal dari Eropa, Anna Leonowens. Wah. Menarik kan premisnya kan? Satu cewek Eropa ngasuh 82 anak raja. Program KB nangis nih liat ini nih. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy. Tentang Rama IV dan pengasuh anak-anaknya ini sebenarnya udah pernah gue bahas di video gue yang ngomongin tentang raja-raja Thailand. Jadi yang tertarik silahkan cek di sana. Nah, walaupun film ini sempat di-ban di Thailand karena beberapa perbedaan referensi sejarah yang jatuhnya jadi kayak nggak respect sama King Mongkut, tapi ternyata film ini berhasil ngedongkrak popularitas sutra Thailand yang emang banyak dipakai di film ini. Kedongkrak baik di Thailand maupun di luar Thailand. Ya udah, habis itu berkembang bisnis Jim Thompson. Dari yang tadinya cuma punya 1 toko di Thailand dan itu pun barangnya susah laku, jadi punya 24 toko di Thailand, Singapura, dan Myanmar. Merek Jim Thompson ini sampai dianggap sebagai merek high-end. Pokoknya merek nomor 1 di Thailand pada waktu itu. Wah. Untung nggak langsung nyerah ya Jim Thompson ini ya waktu dagangannya nggak laku. Untung beliau tawakal. Alhamdulillah. Jim was very successful because he wasn't a businessman. I think if he was a businessman, perhaps he would have went bankrupt or became very discouraged with the people he was working with. He had many heartbreaks
And I think Jim never took that to heart. It was like his temperament. Maybe some disaster took place, but afterwards Jim just could carry on after that. Berkat berkembangnya bisnis sutra ini, Jim Thompson sampai jadi pengusaha asing paling kaya di Thailand. Dia sama pihak kerajaan sampai dikasih gelar Order of the White Elephant. Julukan untuk orang asing yang udah berjasa buat Thailand. Makinlah semua orang tahu nama Jim Thompson. Pokoknya kalau masalah sutra Thailand, Jim Thompson solusinya. Makin terkenal, sampai akhirnya dia hilang. Yang menarik juga nih, di tembok rumahnya Jim Thompson ada ditempel semacam kayak ramalan dengan kalender gitu. Ramalan yang bilang Jim Thompson harus hati-hati di usia 61 tahun karena bakal terjadi sesuatu. Dan benar, di usia itu Jim Thompson hilang. Coincidentally, it said that he should be very careful when he reached the age of 61. And exactly, he disappeared in 1967 and he was 61 years old. Jadi tahun 1967, Jim Thompson sama 4 orang temennya jalan-jalan ke Cameron Highlands, dataran tinggi Cameron di Malaysia. Isinya ya hutan, kebun-kebun, sama bungalow-bungalow buat nginep. Nah, ini gue minta lu dengerin ya, dia proses hilangnya gimana. Gue pengen tahu, menurut lu nih, dia hilang kenapa? Ntar lu bisa komen. Tanggal 26 Maret 1967, Jim Thompson sama teman-temannya ini udah nyampe di Cameron Highland. Mereka nginep di Moonlight Bungalow, komplek bungalow yang berada di sekitar hutan rindang gitu. Pagi-paginya rombongan ini, 4 orang ini, mereka mau berangkat kebaktian di gereja deket situ. Nah, pas teman-temannya lagi siap-siap, Jim Thompson ini keluar duluan. Dia jalan-jalan sendiri, muter-muter situ sampai sejauh 2 km. Nah, ini suasana jalan di sekitar Moonlight Bungalow, biar kita kebayang jalannya kayak apa. Jalan terus, muter terus, sampai akhirnya dia pas-pasan sama 3 temennya yang udah berangkat mau ke gereja. Akhirnya mereka berangkat ke gereja bareng-bareng. Belum hilang ya sampai sini ya. Jam 1:30 siang pas sudah balik ke bungalow, Jim Thompson pamit lagi, katanya dia mau jalan-jalan lagi. Sempat pas-pasan sama orang yang punya komplek bungalownya, dadah-dadahan dari jauh gitu. Terus abis itu ya udah, Jim Thompson nggak pernah balik lagi. Hilang. Abis itu pencarian besar-besaran pun langsung dilakukan. Ya iyalah, yang hilang kan pengusaha besar kan. Ya heboh lah semua. Katanya ada ribuan orang yang terlibat di pencarian ini. Dari tentara Malaysia, polisi Malaysia, tracker-tracker, pemburu hadiah, turis, penduduk setempat, dukun, anak sekolah, sampai prajurit Inggris yang kebetulan lagi ada di sana. Semua ikut nyari dan nggak ketemu. Waduh, kemana ya? Jim was never going to be found. He was murdered. Akhirnya banyak teori lah tentang hilangnya Jim Thompson ini. Banyak yang bilang dia diterkam hewan buas. Tapi kan logikanya kalau diterkam harimau misalnya, harusnya kan ada bercak darahnya, atau sisa bangkai yang nggak kemakan kan, harusnya kan ketemu kan. Tapi ini bener-bener nggak ada. Tahun 1985, ditemuin fragmen-fragmen tulang di Cameron Highlands. Tapi nggak utuh, tengkoraknya pun nggak ada, cuma beberapa pecahan tulang aja. Ditemuin sama penduduk asli sana, di kuburan di dekat kebun sayur di pinggir jalan. Wah. Dari sini ada teori kalau sebenarnya Jim Thompson ini jadi korban tabrak lari. Di tahun 2007, menurut Kapten Philip J. Rivers, orang yang akhirnya nyimpen fragmen-fragmen tulang ini bakal ketahuan tulang siapa dengan melakukan tes DNA. Benar. Tapi sekarang nggak ada konfirmasi gimana kelanjutannya, apakah udah tes DNA apa belum. Malah terus Kapten Philip ini bilang, tenang, fragmen tulangnya ada di tempat yang aman dan terlindungi. Menurut laporan Dr. Llewellyn Tolmin, orang yang punya julukan The Most Traveled Man on Earth, orang yang paling sering jalan-jalan di bumi. Oh, dia ya? Gue sangka Zawin. Menurut laporan dia, di tahun 1967, waktu Jim Thompson hilang, ada sekitar 1.448 orang yang terlibat dalam pencarian Jim Thompson. Pencarian resminya berlangsung selama 11 hari, tapi terus prosesnya berlanjut sampai berbulan-bulan, sampai bulan-bulan berikutnya. Yang menarik dari laporan ini adalah, jadi kan mereka sempat pakai anjing pelacak, ngelacak baunya Jim Thompson dari mulai Moonlight Bungalow. Tapi terus baunya ini berhenti di satu titik. Nggak turun ke bawah, nggak masuk ke hutan juga. Makanya polisi yang bawa anjing pelacak ini waktu itu nyimpulin kalau dari situ Jim Thompson cabut pakai mobil. Tapi mobil siapa? Habis itu banyak juga yang ngaitin hilangnya Jim Thompson sama pembunuhan sadis saudara perempuannya di Pennsylvania. Beberapa bulan habis Jim Thompson hilang. Tapi lagi-lagi analisis Dr. Tolmin nyimpulin kalau nggak ada hubungannya antara dua kejadian ini. Tahun 2007, Barry Broman sama timnya dari Adventure Film Production bilang kalau mereka tahu siapa yang ngebunuh Jim Thompson. Mereka sampai bikin film dokumenternya,
dan ditayangin di festival film di Oregon, USA. Kata film itu siapa yang bunuh? Katanya Jim Thompson dibunuh sama kelompok pemberontak dari Partai Komunis Malaya. Lah, iya, jadi menurut mereka, Jim Thompson ke Cameron Highland itu sebenarnya bukan buat liburan, bukan buat jalan-jalan, tapi menjalankan misi sebagai mata-mata. Sayangnya misinya nggak berjalan mulus dan beliau dibunuh. Jadi menurut dokumenter ini, walaupun Jim Thompson statusnya udah pensiun dari militer, tapi dia masih suka menjalankan misi secara diem-diem sebagai mata-mata sampai waktu itu. Tapi banyak pihak ngerasa kalau film dokumenter ini masih banyak kejanggalannya. Dan Barry Broman sendiri ngaku kalau dia butuh lebih banyak data lagi. Ya, kalau gitu ngapa buru-buru dirilis, Om? Jim got himself killed or was killed because of his trying to help a friend. Okay, so now we have a story about Jim's loyalty to people from the past. Tahun 1974, pemerintah Thailand mutusin kalau Jim Thompson ini udah meninggal dunia. Rumahnya yang gede banget itu pun dijadiin museum sama pemerintah Thailand. Tapi sumpah ya, ini tuh rumahnya beneran gede banget, tapi adem. Lu kan tahu Bangkok tuh panasnya edan-edanan lah. Tapi kalau di rumah itu tuh berasa sejuk. Kali gara-gara sekitarnya pohon semua kali ya. Rumahnya dari kayu, sekitarnya pohon. Ya udah, suasananya nyaman banget. Nanti kalau lu kesana, lu pertama beli tiket dulu, antara 100 baht apa 200 baht, gue lupa. Nah, habis itu udah, lu dapat guide, terus lu bakal diajak tour tuh, keliling rumahnya. Dikasih tahu ini kamar apa aja, ruangan apa aja, furniturnya masih lengkap, foto-fotonya masih ada. Spot di kamar tamu aja, buat tamu yang tengah malam kebelet karena nggak mungkin jalan ke kamar mandi kan jauh dan gelap, itu masih ada. This house, which was already open to the public while he was still around, became his ultimate legacy. A place full of art and stories maintained by the Jim Thompson Foundation. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang misteri hilangnya Jim Thompson. Jangan lupa komen ya, gue pengen tahu teori-teori lu, menurut lu Jim Thompson ini hilang kenapa? Apakah dibunuh, apakah diterkam, atau emang hilang aja pengen hidup bebas, hidup damai? Silakan komen. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen juga, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!